Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, salam olahraga. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PJOK. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita ke materinya ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, bagaimana caranya? Kita simak video berikut ini ya anak-anak. Pada video sebelumnya, kita telah membahas perlunya memelihara kebersihan alat reproduksi. Sekarang, mari kita bahas cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi sangatlah penting. Bagaimana cara kita membersihkan alat reproduksi? Sebelum Bapak membahas tentang hal itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi. Kesehatan reproduksi meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi. Sehat yang dimaksudkan tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk mencapai derajat sehat, anak-anak harus memelihara kesehatan alat reproduksi. Bagaimana cara memelihara kebersihan alat reproduksi? Silakan anak-anak simak videonya secara seksama ya. Yang pertama, mencuci tangan. Mengapa tangan harus dicuci? Tangan biasanya digunakan untuk menyentuh benda. Mungkin saja benda yang disentuh atau dipegang itu kotor. Setelah buang air, anak-anak perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Selanjutnya, anak-anak silakan saksikan video tentang cara mencuci tangan dengan benar yang Bapak sajikan berikut ini. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan cara memelihara kebersihan alat reproduksi yang kedua, yaitu membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri anak-anak. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihan makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga dapat meningkatkan kenyamanan anak-anak dalam beraktivitas. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi yang ketiga, yaitu mengelap dengan handuk atau tisu. Apa jadinya jika bagian tubuhmu basah dan lembab? Jika tubuh anak-anak basah dan lembab, tubuh anak-anak akan menjadi tempat tumbuhnya jamur. Jamur kulit menyebabkan gatal-gatal. Secara refleks, anak-anak akan menggaruk kulit tubuh karena gatal. Tindakan ini dapat melukai tubuh anak-anak dan menambah luasnya jamur kulit. Bahkan, kulit anak-anak dapat mengalami iritasi. Untuk menghindari tumbuhnya jamur kulit, anak-anak perlu mengeringkan tubuh dengan menggunakan handuk atau tisu.
Selanjutnya, anak-anak dapat memelihara kebersihan alat reproduksi dengan cara mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Higienis diartikan bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Apa hubungannya higienis dengan celana dalam? Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Gantilah celana dalam sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa demikian? Dalam celana dalam yang kotor dan lembab rentan kuman penyakit, anak-anak dapat memilih celana dalam berbahan katun. Karena bahan katun dapat menyerap keringat sehingga celana dalam anak-anak tidak lembab. Cara selanjutnya yaitu dengan mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana yang kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci. Selanjutnya, pakaian tersebut dijemur dan kemudian disetrika. Cara yang keenam yaitu dengan mengenakan celana yang longgar. Mengenakan celana ketat dapat mengganggu peredaran darah. Suhu tubuh juga makin meningkat. Agar kesehatan reproduksi terjaga, anak-anak sebaiknya menggunakan celana yang agak longgar, sehingga anak-anak dapat bergerak dan beraktivitas dengan bebas. Selanjutnya, membiasakan buang air kecil di toilet atau kamar mandi dapat juga membantu anak-anak dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Hindari buang air di sembarang tempat. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat juga merupakan perilaku yang tidak terpuji. Kebersihan toilet atau kamar mandi perlu dipelihara secara rutin. Toilet atau kamar mandi yang kotor menjadi sarang kuman. Kuman dapat menimbulkan penyakit. Sudahkah anak-anak membersihkan kamar mandi di rumahmu secara rutin? Selanjutnya, menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Setiap orang perlu makanan dan minuman yang sehat. Dengan mengkonsumsi menu sehat, anak-anak dapat menjaga kesehatan alat reproduksi. Anak-anak juga perlu membiasakan pola hidup sehat, misalnya dengan rutin berolahraga. Oke, dan untuk tugas kamu hari ini yaitu tuliskan pengertian kesehatan reproduksi dan tuliskan cara memelihara kesehatan reproduksi. Nah, cara memelihara kesehatan reproduksi itu ada 8 cara. Jadi anak-anak hanya menuliskan judul besarnya saja. Dan seperti biasa, tugas ini dikerjakan di buku tulis khusus buku PJOK. Oke, sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa semangat dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.